Sudahkah kita bersyukur atas nikmat hidup pagi ini? Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Seperti biasa kami hadirkan Religi Pagi untuk Anda di awal pagi ini hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah pula telah tersambung bersama kami melalui saluran telepon ya narasumber kami, guru kami Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Beliau adalah penyuluh Bimas Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz selalu menyempatkan waktunya untuk kami dalam sajian Religi Pagi. Dan topik kita untuk pagi ini kaitannya tentang perbedaan perayaan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, begitu ya Ustadz ya. Dan pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silahkan Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259 atau juga Anda bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935 dan Anda juga bisa tinggalkan live chat Anda di channel YouTube kami RRI Cirebon. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Mangga silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan man huwa khairum maqama wa ahsanu nabiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal mustami'una wal mustami'at rahimakumullah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Ya Fattahu ya Alim. Iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis bin nikmah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita telah dapat menikmati karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan sehat walafiat, diberikan umur panjang, dan lebih-lebih Allah memberikan kenikmatan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita orang yang berpandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan aktivitas yakni thalabul ilmi melalui siaran RRI Radio Kanal Inspirasi. Semoga kita mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan
pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga disampaikan pula kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada semua umatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini, tepatnya edisi hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, edisi khusus ini akan menyampaikan tentang persiapan menjelang atau menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Para pendengar RRI dimanapun berada, kita sudah berada di bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 6 Zulhijjah 1443 Hijriah. Berarti 5 hari ke depan kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Namun tema ini saya angkat karena melihat banyak seliweran di media sosial kaitannya dengan perbedaan masalah Hari Raya Idul Adha. Para pendengar dimanapun berada, berkenaan dengan perbedaan penetapan Hari Raya Idul Adha antara ormas Islam tertentu dengan pemerintah yang di dalamnya terdiri dari ormas tertentu lainnya, merupakan hal umum, hal yang lumrah dan sering terjadi perbedaan di dunia, termasuk di negara kita ini. Dalam penetapan Hari Raya Idul Adha di suatu negara atau wilayah belahan bumi, dipastikan akan mengalami perbedaan. Semua perbedaan cara pandang ini memiliki dasar yang dibenarkan dalam pendekatan hukum Islam, atau setidaknya sesuai dengan ilmu yang ada. Kalau kita melihat fenomena pada saat ini, hanya dilihat hanya satu segi saja, yakni hanya sebatas kok kenapa antara Indonesia khususnya dengan Arab Saudi kok beda gitu loh. Kalau kita melihat dari letak geografis dan astronomis, tentunya berbeda. Ketika dilihat dari letak astronomis Indonesia dengan letak astronomis Arab Saudi, itu juga beda. Kalau kita lihat kalau kita melihat dari garis lintang dan garis bujurnya juga beda. Berdasarkan letak astronomis, bahwa garis lintang Indonesia itu terletak pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan. Sedangkan kalau di Arab Saudi adalah garis lintangnya 15 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Kalau dilihat dari garis bujurnya antara Indonesia dengan Arab juga berbeda. Kalau di Indonesia garis bujurnya adalah 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan di Arab Saudi garis bujurnya adalah 34 derajat bujur timur sampai 57 derajat bujur timur. Sehingga sangat wajar ada perbedaan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Karena sebagian orang mengatakan, kok kenapa beda? Padahal ketika masalah ibadah itu adalah hal yang sangat krusial dan harus ada ilmunya. Karena letak perbedaan tentang garis lintang dan garis bujur, maka tentu beda pula waktunya. Apalagi kalau masalah rembulan ataupun komaria, maka itu salah satu di antara hal yang harus kita perhatikan. Dalam hal ilmu falakiyah pun itu banyak
disiplin ilmu yang kaitannya dengan cara menentukan tanggal awal bulan, terutama di bulan Komariah itu. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, negara yang bersepakat menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 itu antara lain ada di Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Inggris, dan sebagian negara Eropa lainnya. Karena secara letak astronomi di sana hampir sama. Sedangkan negara yang menetapkan Hari Raya Idul Adha-nya jatuh pada hari Ahad, tanggal 10 Juli 2022, adalah diantaranya negara Pakistan, Afghanistan, Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga termasuk negara kita Indonesia. Perbedaan itu yang utama dan pertama adalah perbedaan antara garis lintang dan garis bujur. Nah, ketika ada perbedaan khusus yang ada di Indonesia, maka kita mengambil kesepakatan dari jumhur ulama. Karena di saat waktu diadakan sidang isbat, maka itu hadir para alim ulama, tokoh agama yang berlian dalam ilmunya di bidang astronomi, di bidang falakiyah, dan seterusnya. Maka ketika ada perbedaan-perbedaan, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bersikap ataupun menetapkan hal yang ada di tengah masyarakat. Maka dalam kaidah usul fikih dikatakan hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Penetapan ataupun keputusan hakim dalam artian ini pemerintah bersifat mengikat dan meniadakan perbedaan-perbedaan. Pengambilan keputusan pemerintah tidaklah berdiri sendiri, melainkan melalui sidang isbat yang dihadiri oleh perwakilan ormas-ormas Islam. Termasuk di dalamnya pula adalah ada MUI, ada wakil dari DPR RI, dan perwakilan ormas-ormas Islam yang telah memutuskan penetapan yang siap sepakat dalam perbedaan itu juga tentunya. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika perbedaan tempat dan waktu pun bisa menjadi perbedaan hukumnya. Maka ketika saya waktu belajar usul fikih itu ada kaidah al-hukmu mutaghayyirun. Hukum ini bisa berubah. Kenapa? Bitaghayyirul amkinat wal azminat. Karena hukum bisa berubah karena ada perbedaan atau perubahan tempat dan waktu. Indonesia dengan Arab tepatnya beda. Maka beda pula dalam hal hukum untuk menentukan satu Zulhijjah, dan akan berubah pula perbedaan tentang mengenai ibadah puasa. Puasa di sini maksudnya puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Wal azminat, beda pula waktunya. Ketika kita berangkat dari Indonesia ke Arab Saudi kan sangat cukup jauh, melelahkan waktu sampai 9 jam. Nah, berarti perbedaan inilah akan menjadi perbedaan pula hukumnya. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika suatu pemerintah dimanapun pemerintahannya, maka kita itu mengikuti pemerintah yang ada. Contoh kayak Indonesia, kita mengikuti apa yang ada di Indonesia, hasil dari sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah yang jatuh pada tanggal 1 Zulhijjah, yakni tepatnya pada hari Jumat, tepatnya tanggal 1 Juli 2022. Kalau sudah 1 Zulhijjahnya itu tanggal 1 Juli, maka 10 hari ke depannya, tepatnya tanggal 10 Zulhijjahnya, maka jatuh pada tanggal 10 Zulhijjahnya adalah hari Ahad, tepatnya pada tanggal 10 Juli 2022. Maka ada Al-Quran mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha
wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan juga taatlah kepada pemerintah atau ulil amri di antara kamu. Nah, para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan melalui religi pagi ini menjadi penguat batin kita, hati kita, kita mengikuti apa kata putusan pemerintah saja. Karena pemerintah menetapkan suatu hukum, itu adalah di sana banyak ahli-ahli di bidangnya, ahli astronomi, ahli falakiyah, dan notabene sudah diakui secara keilmiahannya. Maka kita melaksanakan amaliyah ibadah ini sesuai dengan ilmunya. Ada kaidah yang lain mengatakan al-amalu bila ilmin kasyajari bila samarin. Amal ibadah tanpa didasari dengan ilmu bagaikan pohon tanpa berbuah. Artinya kita sia-sia. Kalau ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka akan ditolak ataupun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan inilah karena sebabnya perbedaan waktu dan juga perbedaan tempat. Jadi kita tidak boleh disamakan dengan yang ada di Arab Saudi, karena pertama perbedaan letak astronomisnya dan juga perbedaan kaitnya dengan tempat dan waktu. Mudah-mudahan melalui pagi ini sebagai edisi khusus untuk persiapan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Silakan kita mengadakan dialog interaktif, mudah-mudahan menjadi pencerahan kita. Amin, amin. Terima kasih Ustadz, dan pendengar silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung ya melalui telepon di 0231 8493259, atau Anda juga bisa berkirim WhatsApp di 081324951935, dan Anda juga bisa tinggalkan live chat Anda di channel YouTube kami RRI Cirebon. Baik, kita langsung sapa pendengar Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma Yuliasari. Iya Bu Indra, terima kasih sudah sabar menanti ya. Sehat Ibu? Aduh, masih batuk nih sama dengan batuk. Pak Ustadz Nasuha. Iya, mudah-mudahan lekas sehat lagi. Mangga silakan Amin. Ibu. Amin. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih yang selalu bersemangat. Iya, kita sama Pak Ustadz ini. Tadi kedengaran batuk-batuk. Bu Indra juga ini sudah check up keseluruhannya. Bagus, sampai gula darah, sampai asam urat. Jadi berarti katanya kelelahan Pak Ustadz. Jadi kita memang tidak boleh terlalu lelah ya. Terima kasih. Nah, ini mengenai perbedaan Hari Raya Idul Adha. Iya, Ibu ingin bertanya, bukan sebagai ormas tertentu atau bukan sebagai aliran tertentu. Ibu bertanya juga tentang yang tadi Pak Ustadz terangkan, secara geologis atau astronomi letak Indonesia ini lain dengan Arab Saudi ya. Nah, tapi yang jadi pemikiran saya, negara Australia otomatis itu lebih timur dari Indonesia. Tapi kenapa menetapkan Idul Adhanya itu tanggal 9 Juli 2022? Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Isma. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Ustadz. Ya, terima kasih Bunda Indra. Mudah-mudahan sama-sama dengan kita sehat walafiat semua. Amin. Ketika melalui telepon saja karena lagi kurang fit juga. Kaitannya dengan perbedaan ini juga merupakan tanggung jawab pemerintah dari masing-masing negara. Nah, di Indonesia pun ada yang berwenang khusus mengenai ini adalah Kementerian Agama. Juga di Australia pun yang menentukan adalah
Di sana ada suatu kementerian yang mana tugas fungsinya adalah untuk menetapkan kaitannya dengan waktu tentang mengenai ibadah. Kalaupun berbeda di Australia, itulah kesepakatan yang ada di sana. Ketika negara Australia itu memutuskan demikian, maka berlaku di sana gitu loh. Adapun perbedaan mengenai astronomi pasti beda. Walaupun di sana ada istilahnya itu paling timur di sana, ya karena pemerintah menetapkan demikian, maka di sanalah berlaku di sana. Kalau di Indonesia ini menurut sidang isbat itu menetapkan tanggal 1 Zulhijjahnya itu adalah pada hari Jumat. Maka 10 kedepannya pun akan jatuh pada tanggal 10 Juli juga hari Ahad itu. Nah, perbedaan ini sebetulnya tidak usah diperdebatkan sebetulnya. Namun karena banyak seliweran di media sosial ini, maka hanya sekedar meyakinkan saja perbedaan ini karena perbedaan tempat dan perbedaan waktu. Sampaikan al-hukmu mutaghayyirun. Hukum ini bisa berubah karena bitaghayyirul amkinat wal azminat di situ. Kalau pemerintah Australia berbeda, mah enggak disilahkan. Di situ diantaranya ya. Karena semua punya disiplin ilmu dan di sana punya pakar-pakar yang khusus mengenai ilmu tersebut. Demikian. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Dan kembali kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Sekali lagi Anda bisa bergabung melalui telepon ya di 0231 8493259 atau Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935 serta tinggalkan juga live chat Anda melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Rubin sehat ya? Alhamdulillah. Ayunda juga sehat ya? Alhamdulillah. Ya, Silakan Pak pagi ini Rubin. baru bersuara ya, angkat bicara lagi ya. Iya, mangga silakan Pak Rubin. Assalamualaikum Ustadz kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pagi ini sengaja Ustadz mengangkat hal yang baru dan mudah-mudahan kita semuanya mendapat penjernih, mendapat kerensi atau penjernihan. Amin. Jadi masalah ini memang kita kembali sebagai Ustaz katakan, mari kita kepada hukum logika kita. Kita pernah mendengar bahwa antara gagasan dan keyakinan. Gagasan berpikir, jadi gagasan atau pemikiran adalah benda yang kita genggam. Akan tetapi kalau keyakinan adalah benda yang menggenggam kita, ya sudahlah. Keyakinan kita Sabtu, Ahad, udah begitu saja. Kedua-duanya punya keahlian, kedua-duanya punya alasan. Tapi kita kembali kepada doa kita waktu kita berdoa kepada Allah, diberi taufik, hidayah dan inayah. Taufik kalau maaf ada ini tahu saya sebagai komentar saja. Taufik adalah menurut kamus istilah. Ilmu fikih, kamus adalah orang yang mendapat taufik adalah nilai kesan Gusti Allah, orang itu bekerja sesuai dengan tuntunan dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Hanya itulah. Jadi dalam hari ini, menurut saya, yang Sabtu ya yakin Sabtu, satu minggu-minggu, benarnya semuanya benar. Karena apa? Islam itu hebat. Karena dengan adanya perbedaan itu, menuju mana yang asli, mana yang loyang, mana yang emas, mana yang nanti kelihatan. Lah akhirnya di hari akhir itu yang menentang. Jadi kita semuanya menuju kepada keridhaan Allah. Di dunia, di akhirlah nanti akan ada hari pembalasan atau hari pengadilan. Jadi dunia ini perbedaan itu, dan perbedaan itu akan kadang sepanjang waktu dan setiap 100 tahun akan ada penyerta atau sebagai penjernih. Dalam hal ini kita tidak akan membela pemerintah, tidak akan membela organisasi apa, tetapi kita membela keyakinan kita. Barangkali itu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz barangkali ingin ditanggapi. Ini luar biasa nih sebagai tambahan dari Pak Derubin tentang gagasan dan keyakinan. Jadi endingnya ujung-ujungnya itu kembali kepada keyakinan kita. Itu. Kan kata hadis Nabi itu ikhtilaful ummati rahmatun. Perbedaan ini sebagai rahmat sebetulnya.
Tapi jangan jadikan sebagai pembenci ataupun menyalahkan satu pihak dengan pihak yang lain di situ. Adapun kaitannya dengan pelaksanaan ibadah kembali pada masing-masing juga. Karena suatu keyakinan ini akan menghilangkan keraguan-raguan. Kalaupun ada perbedaan, kita jangan menjadi persoalan. Namun kita juga punya koridor juga, yaitu di sini ada pemerintah. Kalau pemerintah salah, yang bertanggung jawab adalah pemerintah di situ. Lalu kita kembalikan kepada persoalan pribadi, mangga. Itu kan yang penting kita toleransi dalam keberagamaan, sehingga kita dalam hidup dalam pemerintahan ataupun di negara kita ini tetap saling menghormati, saling toleransi dan seterusnya. Itu ya. Setuju Jadi banget. benar gagasan itu dengan keyakinan itu harus kita yakinkan, karena ada sebuah ide dan keyakinan ada sebuah pelaksanaan aplikatifnya. Baik. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Kembali kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Risma. Iya, dengan Pak Maman ya. Ya, betul. Di Dengan Pak Peru. Maman. Mangga silahkan Bapak. Ya, makasih Mbak. Ustaz sehat ya. Ya. Baik, menarik tema yang dibahas pagi ini tentang persiapan Idul Adha ya. Kaitan dengan masalah banyaknya perbedaan, baik di organisasi maupun antar pribadi juga mungkin ada. Nah, kalau terkait dengan masalah perbedaan membela kebatilan dan membantah kebenaran nih Pak Ustadz, kira-kira bagaimana nih pandangan Pak Ustadz? Apakah dalam pelaksanaan Idul Adha yang berbeda ini ada tidak kaitan dengan masalah itu? Membela kebatilan, membela kebatilan dengan membantah kebenaran nih. Bagaimana pandangan Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustadz. Oke. Ini kaitannya dengan membela kebatilan dan membantah kebenaran. Iya. Maka kembali lagi apa kata Pak Dirubin, itu keyakinan kita sebetulnya. Kadang-kadang hal yang salah sudah umum menjadi pembenaran juga nanti kan gitulah. Membela kebatilan ini kalau kaitannya dengan ibadah, ya minimal orang yang tidak beribadah itulah yang kita harus dibantah gitu loh. Tapi kalau kita kaitan dengan ibadah-ibadah yang sifatnya religi ataupun keagamaan, kita harus dukung sebetulnya kan gitu loh. Nah, membela kebatilan ini diantaranya hal-hal kebatilan, membela kebatilan ya. Hal yang sifatnya nyinyir dan setelah itulah yang kita hindari gitu loh. Nah, mari kita kembali kepada ikhtilaful ummati rahmatun sebetulnya. Dan kita saling toleransi satu dengan yang lain. Bahkan kata Al-Quran pun jangan mengolok-olok kaum satu dengan mengolok-olok kaum yang lainnya. Karena boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok ini. Maka keberagamaan ini, moderasi ini perlu kita junjung tinggi di atas perbedaan-perbedaan ini. Apalagi negara Indonesia salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika juga kan. Perbedaan tapi menuju satu tujuan. Tujuannya adalah beribadah. Dan keyakinan itulah yang kembali pada diri kita masing-masing. Ketika ada orang menyatakan tentang mengenai waktu Idul Adha jatuh pada tanggal 9 atau tanggal 10, maka silakan. Bahkan saya pernah membaca dari Buya Hamka, ya, ini luar biasa beliau itu, di saat ada perbedaan Hari Raya Idul Adha, namun dengan kearifan yang sangat luar biasa, beliau menganjurkan kepada jajarannya untuk tidak berpuasa pada hari Arafah, yang berdasarkan sidang isbat telah ditetapkan sebagai tanggal jatuhnya itu pada waktu dulu ya, Idul Adha di Indonesia. Kemudian untuk melaksanakan sholat Idul Adha-nya pada keesokan harinya bersama-sama dengan saudara-saudara yang mengikuti keputusan pemerintah. Nah, itulah luar biasa Buya Hamka itu. Artinya ketika kita perbedaan dalam hal menentukan istilah dalam ilmu falak itu hisab, ternyata berbeda. Maka saat sholat Idul Adha-nya itu bersama-sama,
dengan yang hasil keputusan dari pemerintah. Nah, inilah yang kita harapkan, moderasi keberagaman ini kita harus junjung tinggi-tinggi, toleransi dalam melaksanakan ibadah pun harus kita junjung tinggi. Ya, demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Dan ini kita sapa pendengar juga yang sudah bergabung di channel YouTube kita. Bu Indra tadi sudah menyapa kita, kemudian juga ada Ibu Hajah Rohyati dan juga Pak Haji Sujasnya nih yang selalu menyimak katanya Ustadz. Ada Pak Buang juga di PLD Pleret ya, dan juga Pak Ananotri. Ini selanjutnya juga kami sapa juga yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Ibu Aminah di Gantar. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah Ustadz Nasuha sudah bisa hadir di Religi Pagi. Mau bertanya Ustadz, ada teman sepuh saya berkata kalau lebarannya Minggu ya nggak apa-apa, tapi puasanya hanya sampai Jumat aja. Sabtunya jangan puasa karena sudah ada yang lebaran. Nah, bagaimana itu Ustadz? Terima kasih, mohon penjelasannya. Ya, tadi kembali kepada statement dari Buya Hamka tadi ya. Terus juga keyakinan tadi disampaikan oleh Pak Dek Rubin juga. Yang penting intinya satu dengan yang lain tidak saling menyalahkan, itu yang pertama. Kembalikan kepada keyakinan masing-masing gitu. Entah kapan dilaksanakan puasa Tarwiyah, puasa Arafah kan gitu. Yeah. Karena kembali kepada masing-masing diri pribadi, yakni keyakinan tadi kata Pak Rubin. Ilmu juga ada salah satu gagasan yang hasil dari para pakar, para tokoh-tokoh jenius tentunya kan gitulah. Maka disitulah sidang isbat itu kalau pemerintah dalam artian ini adalah semua kumpul di sana, ambil yang terbanyaknya. Fenomena tentang mengenai menentukan satu Zulhijjah pun itu dilaksanakan dengan melalui hisab, melalui ru'yatul hilal. Matla ataupun munculnya bulan itu di masing-masing titik itu yang paling banyak menyaksikan itu berapa gitu lah. Nah, ambil yang terbanyaknya, mayoritinya itulah jadikan sebagai landasan. Di samping itu juga ada hisab juga, ada penentuan tentang mengenai ilmu astronomi dan ilmu falakiyah di situ. Balik kepada pribadi masing-masing itu, keyakinanlah yang paling kuat. Al-yakin izwalul bisyak gitu loh. Keyakinan ini bisa menghilangkan keraguan-raguan. Nah, kembali kepada hati kita masing-masing di situ. Yang intinya kita tidak boleh saling menyalahkan dan juga tidak boleh membiarkan hal yang sifatnya negatif satu dengan yang lain, atau istilah lain mengolok-olok, menghina, ataupun istilah lain tidak menghargai, tidak menghormati pendapat orang lain di situ. Baik. Ya. Iya. Terima kasih Ustadz, dan kembali kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Isma. Iya, mangga Pak Ahmad Fauzi di Garut, ya. Mangga silakan. Mbak Isma kayaknya sehat ya. Alhamdulillah. Sebagai orang Kasawati Eri Cirebon yang cantik dan salehah. Amin, alhamdulillah. Mangga silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum Bapak Ustadz guru kita yang saya hormati. Waalaikumsalam. Walaupun saya 3 hari kurang sehat Pak Ustadz, sudah tidak bisa beraktivitas ya, istirahat di rumah. Alhamdulillah masih bisa meraih kembali ilmu lewat dari Cirebon. Alhamdulillah. Begini Pak, 2 hal yang saya sampaikan. Pertama kan sebentar lagi kita akan melakukan ibadah kurban ya. Nah di sini kan di sini banyak di antara masyarakat atau tokoh pun juga yang berpendapat bahwa ketika menjelang Idul Adha kok gencar itu isu PMK. Yang dari sini kan maka banyak masyarakat bahwa ini adalah permainan politik. Kemudian Majelis Ulama Kabupaten Garut telah mengimbau silahkan yang berkurban saja, jangan terpengaruh dengan isunya PMK. Dan itu kata itu Majelis Ulama Kabupaten Garut. Kalau dianggap satu hewan tersebut itulah sudah dianggap sehat atau tidak ditimbulkan bermasalah, tidak perlu menunggu persetujuan dari dokter hewan. Itu kalau sudah sehat, cukup dengan prediksi kita aja. Itu nah bagaimana untuk Kabupaten Cirebon Pak atau Kota Cirebon? Itu yang pertama penjelasan. Apakah betul ini syarat dengan pandangan politik? Kedua ini masalah mesti berkuan juga. Tadi gini Pak, kan dulu saya sudah berpisah dengan mantan istri saya dalam 7 tahun yang lalu. Saya pernah berbicara begini, akan bukan ketika masih bersama suami istri belum ada cerita lebih. Ternyata sekarang minta nagih.
apa itu tetap nadar harus dibayar? Kalau toh kita harus dibayar, solusinya apakah harus diberikan kambingnya atau berikan atau bagaimana? Mohon penjelasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad di Garut. Mangga, silahkan Ustaz. Ini kaitannya dengan hewan kurbannya. Iya. Di dalam hadis Nabi juga ketika berkurban itu maka hewan kurbannya harus sehat gitu. Nah, dilalanya saat sekarang kan ya ada beberapa penyakit yang mendera kepada hewan kurban. Contohnya belum lama-lama ini sapi begitu bergelimpangan sakitnya, seterusnya itu loh. Maka supaya kita sempurna dalam berkurban ini, maka juga menyertakan dinas kesehatan melalui dokter hewannya yang tahu persis tentang mengenai kesehatan hewan tersebut. Adapun kembali kepada keyakinan kita juga, kalau sekiranya itu ada anjuran, instruksi dari pemerintah ataupun dari ormas-ormas terutama MUI di tempat itu, maka kita pun ikuti apa kata beliau. Tapi jangan lupa kita supaya sempurna dalam ibadah khusus tentang penyembelihan hewan kurban, maka setidaknya hewan kurban ini harus sehat. Supaya ketika hewan kurban sehat juga, nanti ketika dikonsumsi oleh orang yang menerima hewan kurban akan sehat pula. Nah itu. Jadi tetap kita mengikuti koridor hukum dan juga mengikuti koridor kesehatan. Sama seperti halnya ketika ada wabah penyakit corona, maka kita harus mengikuti namanya protokol kesehatan. Walaupun diri kita itu sehat, tapi belum tentu ketika bertemu dengan pihak lain akan menjadi masalah kan gitu. Maka kita mengikuti apa kata protokol kesehatan. Walaupun orang itu sangat berbeda saat waktu memakai masker, ada yang riskan, ada yang sangat senang ataupun menghindari itu. Maka kita ikuti protokol kesehatan yang ada ketika ada wabah penyakit. Itu tidak jauh berbeda tentang mengenai imbauan-imbauan dari pemerintah, imbauan-imbauan dari masyarakat ataupun ulama di sana di situ. Adapun di tempat satu dengan tempat yang lain mungkin kebijakan pemerintah juga berbeda. Dilihat di situasi dan kondisinya. Makanya hukum bisa berubah karena perbedaan tempat dan perbedaan waktu di situ. Tetapi kita kembali lagi, moderasi keberagaman ini harus kita tingkatkan antara satu dengan yang lain. Sebabnya tak ada juga hal-hal sifatnya ibadah, tapi dikait-kaitkan dengan politik juga, gitu loh. Supaya apa? Menjatuhkan kredibilitas seorang pimpinan ataupun pemerintah dalam hal ini. Nah, maka inilah ketika kita ada politik adu domba ataupun ada hal-hal yang sifatnya itu meresahkan atau berbuat gaduh di suatu tempat, nah itulah harus kita hindari. Sehingga akibatnya karena ada ingin sesuatu hal yang dicapai atau politik dalam artian, maka itu menyebarlah hal-hal yang sifatnya negatif atau istilah lain adalah hoax tersebar kemana-mana. Nah, hoax dalam dunia media internet ataupun medsos ini kalau saya melihat dari disiplin ini sedang terjadi ghazwatul fikr, nah gitu, perang pemikiran. Gitu. Makanya kita hati-hati dalam menyikapi ketika ada seliweran di media sosial. Nah, tapi kita kembali harus lebih tinggi kepada moderasi keberagaman ini antara satu dengan yang lain. Insya Allah akan tetap utuh dan akan tetap jaya. Amin. Nah, kalau saya sifatnya itu NKRI, harga mati ini yang paling utama. Okay, nah, makanya keberagamaan inilah harus kita dewasakan, lebih meningkat tinggi. Toleransi itu sangat utama dalam hal menyikapi perbedaan-perbedaan. Maka lebih tinggi ikhtilaful ulama ummati kata Nabi. Perbedaan umat ataupun masyarakat ini adalah rahmah, kasih sayang satu dengan yang lain. Beda rambut, beda pikiran. Ya itu yang dimaksud demikian. Bahkan istilah lain, beda kopi, beda masakan kan gitu. Iya Ustadz, betul. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan yang kedua nih Ustadz. Ini bagaimana? Yang dulu ketika masih bersama begitu, masih ada hubungan suami istri, pernah nazar bakal memberikan hewan kurban, tapi ternyata faktanya kemudian berpisah. Nah, apakah nazar itu harus ditepati? Dan kalau ditepati itu bentuknya uangkah atau memang hewan kurbannya begitu Ustadz?
Jadi nazar ini kalau kita melihat disiplin ilmu agama itu istilahnya hutang ya. Hutang itu ada dua, ada hutang dainullah atau hutang pada Allah, kemudian kedua hutang kepada manusia atau dainul ibad. Kalau hutang dainullah, perbedaan ulama juga banyak di sini. Salah satu hutang kepada Allah itu nazar, itu salah satu di antaranya. Zakat. Nah kita boleh nazar. Nah mungkin karena awal sepakat untuk melaksanakan nazar di saat ada hal yang mendapatkan ataupun pelaksana, maka itu harus dilaksanakan pula. Nah persoalan teknisnya itu apakah berupa uang ataupun berupa barang, ya itu teknis juga. Silakan, yang penting nazar itu dilaksanakan. Intinya, endingnya adalah kurban kan? Maka kurban itulah nilainya berapa, karena hewan, kalau menentukan hewan dan harga juga beda. Sama-sama kambingnya, tapi harganya beda apa sama? Satu kambing yang lain. Ya, Ustaz, nah itulah teknis aja sebetulnya sih. Tapi nazar itulah harus kita laksanakan. Karena jumhur ulama lebih utama itu dilaksanakan nazar, karena nazar merupakan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita laksanakan gitu. Baik. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, luar biasa penjelasannya ini. Selanjutnya kita sapa kembali pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Lisma. Iya, Pak Stiono di Bumi Ayu ya. Mangga silahkan. Assalamualaikum, guru kita Ustadz Nasuha Fakih. Assalamualaikum. Ini terakhir nih kayaknya sih. Iya. Sehat Pak Ustadz, sudah sembuh? Alhamdulillah, mendingan. Kami setiap sholat mendoakan Pak Ustadz cepat sembuh. Semoga mengajarkan ilmu di religi pagi setiap paginya. Amin. Khusus di luar tema, kami kalau sedang sholat Pak Ustadz suka menahan buang air. Apakah dibolehkan? Dan mohon solusinya. Terima kasih atas penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Nasuha Fakih. Tak lupa terima kasih pula kepada Mbak Risma yang telah memberi kesempatan pada kami di luar tema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustadz. Ya, kembali kepada sholat ya. Jadi salah satu kiat-kiat sholat itu berbagai macam, banyak sekali. Maka ketika sholat itu mendapatkan keberuntungan adalah dengan cara sholat yang khusyuk. Atau surat Al-Mu'min itu, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, di mana orang yang beriman itu sholatnya khusyuk. Supaya untuk mencapai kekhusyuan itulah kiat-kiatnya apa? Ketika ada hal yang sifatnya menghalangi ataupun tidak menjadi khusyuk, maka kita lebih baik menghindari. Contoh konkret disampaikan oleh Pak Setiono, di saat kita kebelet lah bahasa kitanya, menahan. Nah, kebelet istilahnya dia. Maka lebih utama dibatalkan saja. Karena menjadi makruh ibadah sholat itu. Menahan. Bahasa tanggung, ya kan lebih utama kan supaya khusyuk itu kan gitu lah. Walaupun ukuran kita, khusyuk itu sangat susah sebetulnya. Betul. Nah, di situ. Maka ketika ada hal-hal yang sifatnya mengganggu dari khusyuan itu, walaupun kadang-kadang tidak kebelet pun, kadang-kadang tidak khusyuk juga kan. Betul. Ditambah lagi, ini kebelet kan gitu loh. Maka lebih baik kalau saya sih, karena menghindari dari kemakruhan ini, maka dibatalkan saja, kemudian laksanakan BAB ataupun yang lainnya, maka diulang lagi sholat itu. Ada pertanyaan kadang-kadang, kita ini posisi dalam keadaan sholat jamaah kan gitu loh. Betul Ustadz, apalagi misalnya menit-menit terakhir gitu, udah rakaat terakhir. Tanggung kan gitu. Ya, padahal sholat jamaah dengan sholat sendiri kan beda. Betul. Kalau sholat sendiri adalah 27 derajat, kalau sendirian adalah 1 derajat apa pendapatannya itu, apa pahalanya. Namanya makruh kan perbuatan ketika dilaksanakan tidak dapat pahala kan gitu loh. Dan menghindari dapat pahala itu loh. Makruh kan demikian. Nah, persoalan tentang ibadah, tentang mengenai sholat jamaah ini, ternyata
ketika sholat berjamaah tinggal menjelang terakhir katanya, 27-nya ini gimana? Nah gitu. Karena sifatnya makruh, karena sedikit lagi lebih baik kita ngikuti sama imam yang sedang sholat itu. Nah, setelah itu baru kita melaksanakan BAB ataupun yang lainnya, kan gitu. Tapi kembali kepada khusyuan tadi. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, semuanya itu adalah yang menerima ibadah kita kan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagai ikhtiar saja. Dan ikhtiar pun harus sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang ada pada fikih yang ada gitu loh. Walaupun fikih itu ada berubah dari pemahaman-pemahaman dari satu dengan yang lainnya juga itu. Tapi kita kembali kepada kekhusyuan kalau masalah ibadah, khusus masalah sholat. Supaya jangan sampai menjadi celaka. Fawailul lil musallina hum fi sholatihim khashi'un. Celakalah bagi orang yang sholat tapi sholatnya itu lalai kan gitu loh. Nah, itulah yang kita hindari demikian. Baik. Kalau kita hanya menahan itu dalam waktu yang masih lama, baru 1 rakaat, lebih baik kita laksanakan hajat dulu. Baik. Khawatir nanti kita menjadi sakit juga, itulah. Tapi kalau ending yang menjadi terakhir, nah ini karena makruh tadi, kita mengikuti imam di saat waktu sholat berjamaah dengan imam itu. Baik. Iya, Ustadz, ini sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi. Ada yang ingin kembali disampaikan kepada pendengar? Mangga silakan Ustadz. Para pendengar dimanapun berada, jadi ayo kita bersama-sama moderasi keberagaman ini kita harus tingkatkan. Karena kita semua berbeda-beda dalam hal pola pikir, dalam hal disiplin ilmu, dan seterusnya. Nah, namun kita kembali kepada juga ada koridor hukum ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, inilah yang kita harus kedepankan. Toh kalaupun salah pun ada yang bertanggung jawab gitu loh. Jangan sampai kita melalaikan kewajiban-kewajiban kita, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri sini. Kembali kepada ibadah. Ibadah itu kepada keyakinan juga. Keyakinan itu yang paling ending yang kita harapkan itu. Karena sesuatu dilaksanakan itu tergantung keyakinan. Keyakinan ini bisa dimaknai dengan keimanan seseorang kan gitu. Nah, mudah-mudahan dengan melalui religi pagi ini hindari dari perdebatan yang sifatnya negatif, tapi kita kebersamaan itulah yang kita jaga, yang kita rawat. Sehingga persoalan ini bisa menjadikan muncul kebersamaan dan keberagaman ini, sehingga NKRI harga mati. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz. Lekas sehat lagi, pulih lagi Ustadz. Barakallah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, Ustadz Nasuha Fakih SAGMES ya. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota yang sudah bersama kita pagi hari ini dalam sajian religi pagi dengan ilmu yang luar biasa untuk kita semua yang insya Allah bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk selalu kita terus religi pagi yang selalu kami hadirkan untuk Anda setiap hari di awal pagi Anda mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya tepat pukul 6 segera akan kami hadirkan untuk Anda berita daerah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.